Ya pemirsa, mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasi Lembong atau Tom Lembong mendapatkan abolisi atau penghapusan terhadap perkara hukum dari Presiden Prabowo Subianto. Tom Lembong menyampaikan terima kasih kepada Prabowo karena keputusan itu juga memulihkan nama baik dirinya. Lebih dari 9 bulan di penjara, akhirnya Thomas Trikasi Lembong atau Tom Lembong dibebaskan dari rutan Cipinang. Jerat pidana dan vonis 4,5 tahun dalam kasus importasi gula yang sempat diterima Tom Lembong itu dihapuskan, seiring dengan keputusan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan Tom Lembong abolisi. Kenapa kita banding? Kita banding karena kita tidak terima dengan dasar kita divonis, tapi itu pertimbangannya itu tidak tepat, tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Contohnya adalah dikatakan yang namanya mensrea atau tindak niat jahatnya si Pak Tom Lembong ini seolah-olah bersekongkol dengan para pihak swasta melalui PT BUMN yaitu PT PPI itu untuk menimbulkan kerugian negara dengan memberikan persetujuan impor. Faktanya Pak Tom ini selama menjabat itu ya baik sebelum, saat ataupun sesudah ini tidak pernah kenal sama orang-orang ini gitu dan nggak pernah berkomunikasi. Oke, kita pakai dalil kejaksaan yang kedua. Memang dia tidak memperkaya dirinya, tidak menerima aliran dana, tapi kan memberi aliran dana, memperkaya kepada pihak lain. Pertanyaannya simpel, sederhana. Apakah kerjasama BUMN ataukah negara dengan pihak swasta itu untuk rugi? Ya kan pasti semuanya untung. Kalau kayak gitu semua proyek berarti korupsi dong. Ya kan? Nah disinilah pentingnya dibuktikan yang namanya niat jahat yang itu sama sekali tidak terbukti dalam pertimbangan majelis hakim. Ada atau tidak ada abolisi ini sebenarnya kita akan tetap melaporkan hakim. Karena apa? Karena putusan ini tidak tepat secara fakta persidangan dan bukti-bukti yuridis yang terbukti di persidangan. Jadi walaupun Pak Tom ini sekarang udah bebas, seperti yang sudah dikatakan oleh Pak Tom Lembong bahwa dirinya itu tidak memikirkan dirinya saja, tetapi proses penegakan hukum yang seperti ini bisa menimpa seluruh masyarakat Indonesia loh. Nah artinya kalau tidak ada koreksi, ini akan berbahaya tentunya ke depan dalam proses penegakan hukum kita, gitu. Karena siapa aja bisa seperti ini kan? Melihatnya cuma dari aspek politik, ya kan? Yang aspek politik praktis ya, nggak bisa juga kita melihat seperti itu bahwa sebagai seorang kepala negara itu memikirkan ada soal kebangsaan ya, politisi mikirin soal pilpres, nah itu bedanya. Jadi sebagai seorang kepala negara dia memikirkan kebangsaan, keutuhan bangsa ini, dia tidak melihat ke belakang bahwa Tom Lembong, bahwa Hasto adalah kompetitornya ya kan, yang mendukung kompetitor itu tidak melihat, dia melihat ke depan bahwa, dan belum lagi masalah riak-riak ini yang akan menjadi polarisasi. Jangan salah juga, di amnesti itu juga ada juga kawan-kawan kita, saudara-saudara kita orang kecil yang terkena masalah undang-undang ITE. Sejak kasus importasi gula yang menjeratnya bergulir, pro dan kontra terus timbul, terlebih pasca keputusan hakim yang memvonis Tom Lembong. Bahkan berlanjut dengan kedua pihak baik Tom Lembong dan pihak jaksa penuntut umum mengajukan banding. Ada dua hal bagi saya yang menjadi pertimbangan, ada tiga hal malah ya pertimbangan yang saya temukan ya, bahwa bagaimana pertimbangan hukum sebagai perbandingan politik ekonomi, misalnya disebutkan ada ekonomi Pancasila dan ekonomi ada satu lagi kapitalis. Nah ini juga bagian yang perlu dihentikan proses hukumnya karena ini akan berkembang. Ada lagi hitung-hitungan ya, kerugian negara dihitung oleh BPKP, kenapa tidak BPK yang memenuhi audit investigasi. Itu kira-kira hal-hal yang mungkin menjadi perbedaan karena Hasto tidak berkaitan dengan itu. Ya Hasto berkaitan dengan kesalahannya dalam suap atau gratifikasi pada hukum tipikor. Sementara kalau Pak Tom Lembong itu memang berkaitan dengan masalah-masalah korupsi yang langsung merugikan negara, misalnya hitung-hitungnya tadi, kemudian pertimbangan hakim ya sebagai perbandingan politik ekonomi masyarakat tentang pandangan ekonomi nasional dan kapitalis. Ini mungkin diharapkan agar tidak lagi dilanjutkan, dihentikan
ya tentunya ini bisa ditolak, tetapi ini tidak berjalan karena siapa nanti yang mau memproses, ya tentu pengadilan tidak akan memproses, bahkan Mahkamah Agung pun karena ini sudah disetujui oleh DPR. Kira-kira pandangan saya begitu. Lantas, akankah pasca mendapatkan abolisi, pihak Tom Lembong akan menuntut para hakim yang sebelumnya memvonis dirinya 4,5 tahun penjara? Tim TV One mengabarkan.